ibadah Salters Kids gimana sih? Oh iya aku lupa. Oh iya, itu ada kids ya. Halo, Iya, kita kids. sapa dulu. Hai Kids. Hai kids, happy Sunday. Happy Sunday. Kita juga mau sapa yang ada di Zoom. Hai Kids yang ada di Zoom. Hai kids, ada Kanya tuh. Iya, kok ada Kak Gigi juga? Oh iya bener ada. Nanti kita kembaran ya? Iya kita kembaran di sana. Oke. Oke deh. Mau kakak kita mau nyampein apa sih? Oh, kita mau nyampein poin-poin sebelum ibadah. Ibadah? Mm-mm. Oke, apa tuh yang pertama? Tapi sebelumnya kita mau shout out dulu. Astaga, aku Bisa lupa aja. Apa bagus apa tuh tanya? Kalau Kak Gege bilang Salters Kids, jangan lupa jawabnya fun and connected. Oke. Silakan. Oke, siap-siap ya. Salters Kids. Fun and connected. Sekali lagi. Kurang kencang. Tuh kayak Kak Gege masih ngantuk-ngantuk. Oke. Kita ulang ya. Salters Kids. Fun and connected. Oke, sekarang kita mau menyampaikan sesuatu nih. Oke, yang pertama Kanya. Yang pertama, kids semua udah mandi dan berpakaian rapi. Nah, lalu yang kedua jangan lupa untuk siapin Alkitabnya. Betul banget. Dan yang ketiga, jangan lupa siapin persembahan. Persembahan. Oke. Lalu yang keempat yang paling penting nih Kak Anya, kita Apa? harus memuji Tuhan dengan semangat. Betul banget. Dan yang terakhir, buat papa-papa, jangan lupa ya untuk terus temenin kids yang ada di rumah. Sebelum itu Kanya, kita mau berdoa dulu nih. Oh ya. Akan dipimpin oleh Kak Anya. Oke, silakan Kak Anya. Oke, kids semua mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkatamu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan haleluya. Amin. Oke deh kids, selamat beribadah ya. Beribadah. Salters Kids, fun and connected. Bye-bye. Bye-bye. Good morning, Salters Kids. Happy Sunday. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menari dan bernyanyi untuk Tuhan. Let's celebrate all. Let's celebrate all. Let's celebrate. Let's celebrate all. Let's celebrate all. Let's celebrate all. Let's celebrate. Let's celebrate all. Let's celebrate all. Let's celebrate all. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will pray, I will pray,
lagi bersama Kak Angelo. Nah, sebelum kita mau memberikan persembahan, ada satu ayat yang Kak Angelo mau bagikan dan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Ayatnya di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-12. Sekali lagi ya, Yesaya 26 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, ya Tuhan, Engkau yang menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Nah, firman Tuhan udah jelas banget nih kids. Bilang apa? Tuhan yang menyediakan dari damai sejahtera sampai kebutuhan kita kids. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh takut. Apalagi soal memberi. Oke? Ingat kok, Tuhan gak pernah melihat nominalnya, tapi Tuhan selalu melihat hati. Oke kids, siapa yang bersemangat untuk memberikan persembahan? Wih, keren. Nah, keren-keren. Yuk, sebelum kita memberikan persembahan, sama-sama kita berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Tuhan jadikan indah untuk setiap kami. Kami mau memberikan persembahan, kami percaya kami semua diberkati, Bapak Mama kami diberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya, amin. Selamat memberi kids, Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye. Saudara Kids, kita mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman kita pejamkan mata kita merenungkan akan kebaikan Tuhan selama seminggu ini.
kita semua. Senang banget hari ini Kak Meta ketemu lagi dengan kids yang ada di rumah. Hai kids yang ada di Jabodetabek, Bandung, mana lagi ya? Dan di mana saja Kak Meta mau nyapa, pasti kids yang ada di rumah dalam keadaan yang luar biasa ya. Sama seperti dengan Kak Meta yang luar biasa hari ini. Karena Kak Meta mau sharing tentang firman Tuhan yang keren banget ya. Nah, tapi sebelum itu kids, kita mau berdoa dulu ya. Kita seperti biasa lipat tangan, kemudian tutup mata. Kita berdoa bersama ya. Bapak yang baik, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang dimana firman-Mu itu dahsyat dan luar biasa, yang membawa sukacita, yang membawa kesembuhan. Nah Tuhan, kami mau hati kami dipenuhi oleh firman Tuhan supaya kami semakin luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, amin. Yeay. Nah, hari ini adalah tentang Jehovah Magen Ezreka, yang artinya Tuhan adalah perisai dan pertolonganku ya. Nah, adik-adik tahu pasti perisai ya. Perisai itu ibarat kayak pelindung yang kuat banget, sehingga ketika ada musuh tuh ya nggak bisa mengalahkan atau nggak bisa senjata mereka menembus kita. Atau adik-adik mungkin pernah nonton Captain America ya, dia punya sesuatu yang ada di tangannya nggak kids? Kalau biasanya musuh datang dia bisa kan tangkis gitu ya, supaya apa? Supaya peluru ataupun senjatanya tidak bisa melukai dari si Captain America. Nah, sama seperti Tuhan, Dia mau menjadi perisai dalam hidup kita. Dia mau melindungi kita dari penyakit, dari bahaya, dari kesedihan, dari ketakutan kita. Dia mau melindungi kita dan Dia mau memeluk kita. Dan Dia juga Tuhan yang memberikan pertolongan. Ketika kita butuh pertolongan, Tuhan yang dengan luar biasanya akan datang memberikannya kepada kita. Nah, dari sini kita akan bercerita tentang salah satu tokoh di Alkitab yang membuat Tuhan menjadi perisai dan pertolongannya. Nah, nama tokoh ini adalah, pasti adik-adik udah sering dengar namanya ya. Namanya adalah Musa. Ya, pasti udah sering denger ya. Nah, Musa ini adik-adik, pada waktu itu ya, Tuhan meminta Musa untuk membebaskan bangsanya, yaitu bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, Musa ini juga sebenarnya dulu tinggal di Mesir. Nah, tinggal di istana, tetapi karena dia melakukan kesalahan, ya akhirnya dia takut dan dia kabur dengan waktu yang cukup lama. Nah, tetapi Tuhan mendengar ya seruan dari bangsa Israel yang menjadi budak. Nah, budak itu apa sih? Budak itu sangat tidak menyenangkan ya kids ya, dimana mereka itu kadang-kadang disiksa, disuruh kerja paksa, makanannya kadang-kadang sedikit gitu ya, tidak ada waktu istirahat, pokoknya kerja dan kerja. Dan Tuhan mendengar seruan bangsa Israel. Tuhan memiliki belas kasihan dan sayang sama bangsa Israel. Dan akhirnya Tuhan meminta Musa untuk kembali ke bangsa Mesir, merebut bangsa Israel atau membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan Tuhan, di mana berlimpah susu dan madu. Pokoknya di sana tidak ada kesedihan, yang ada hanya sukacita. Nah, tapi pada saat itu kids, Musa tidak mau karena dia tidak yakin bahwa dia akan bisa merebut bangsa Israel dari tangan Firaun gitu. Tapi Tuhan mengatakan kepada Musa untuk tidak takut dan membuat Musa ya percaya bahwa Tuhan yang akan menjadi perisai dan pertolongan bagi Musa dan bangsa Israel. Singkat cerita, akhirnya Musa mau dan Musa ke
tanah Mesir. Ya, akhirnya dia berbicara dengan Firaun, tetapi Firaun nggak mau membebaskan bangsa Israel. Firaun kekeh dan Firaun bilang dia tidak percaya sama Tuhan yang disembah Musa. Akhirnya Tuhan menurunkan tulah di Mesir, seluruh bangsa Mesir ya. Bangsa Mesir ini kan nggak hanya orang-orang Mesir aja yang tinggal ya, tetapi bangsa Israel pun tinggal di sana gitu. Nah, Musa bilang, wah kalau turun tulah berarti bangsa Israel juga kena dong, kan bangsa Israel tinggal di Mesir gitu. Tapi ada perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Karena bangsa Israel percaya sama Tuhan, nah Tuhan menjadi perisai dan pertolongan buat bangsa Israel. Nah, tulahnya itu apa, kids? Tulahnya itu air menjadi darah, anak sulung mati, lebih serem ya. Kemudian ada lalat, ada belalang, ada katak, ada nyamuk, ada hujan es dan hujan batu. Wah, serem banget. Dan itu menimpa orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan di Mesir. Tapi luar biasanya hal itu tidak satupun menimpa bangsa Israel. Karena apa? Tuhan yang menjadi perisai dan pertolongan mereka ya. Dan akhirnya si Firaun pun karena dia sudah takut ya, karena berbagai tulah sudah menimpa dia, anak sulungnya bahkan mati, akhirnya dia pun membebaskan bangsa Israel. Nah, bangsa Israel pada saat itu ya kids ya, wah bersuka cita banget dong. Siapa sih yang gak bersuka cita kalau dibebaskan dari hal-hal yang gak kita sukain gitu ya. Nah, akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, menuju tanah Kanaan ini ya kids ya, itu nggak pakai jalan tol, belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada bus ya, belum ada kendaraan yang keren lainnya. Nah, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu yang berlimpah susu dan madu itu ya, dengan berjalan kaki melewati apa? Gurun pasir, dimana kalau siang panas banget, kulit kita jadi pecah-pecah, jadi kering. Kalau malam dingin banget, gelap banget gitu. Tapi Musa percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan pertolongan buat dirinya dan juga bangsa Israel. Dia percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Nah, apa yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel, kids? Kalau siang, Tuhan menyediakan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan, kulit mereka tidak terbakar. Nah, kalau malam Tuhan menyediakan tiang api yang terang banget sehingga mereka tidak kegelapan, kaki mereka tidak terantuk. Wah, luar biasa banget ya. Terus apalagi Kameta yang disediakan buat bangsa Israel ketika di dalam perjalanan? Tuhan menyediakan mana setiap pagi ya buat sarapan mereka. Dan Tuhan melakukan mukjizat yang luar biasa lagi ya kids ya. Wah, luar biasa ya kids ya. Dan hal luar biasa apa lagi sih yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel? Nah, pada saat di perjalanan mereka mau menuju ke tanah Kanaan, tiba-tiba nih tentara Mesir mengejar mereka di belakang dengan jumlah yang luar biasa banyaknya ya, dengan kereta kuda. Bayangkan ya, kecepatan mana yang lebih lebih cepat, jalan kaki apa yang naik kereta kuda? Otomatis naik kereta kuda ya. Nah, bangsa Israel takut dong. Akhirnya mereka bilang ke Musa, Musa gimana dong gitu ya, gimana nih bangsa Mesir ada di belakang kita mengejar kita. Harusnya kita nggak usah keluar dulu tadi, atau harusnya kita nggak usah nih keluar dari Mesir gitu. Tahu-tahu kita dibawa kembali lagi ke tanah Mesir gitu. Nah, karena saking takutnya ya bangsa Israel sampai lupa bahwa Tuhan sudah menjadi perisai dan pertolongan mereka sebelum-sebelumnya gitu. Nah, akhirnya Musa bilang jangan takut bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Kemudian di depan mereka itu ada laut ya, kecil laut merah. Kemudian Musa membentangkan tongkatnya, kemudian laut merah terbelah dua. Wah, luar biasa banget. Akhirnya bangsa Israel bisa menyeberang.
Nah, tentara Mesir kan masih di belakang nih ngejar mereka. Akhirnya mereka nggak keburu dong, ya. Ketika bangsa Mesir udah menyeberanginya, seluruhnya udah bisa menyeberangi Laut Merah. Tetapi bangsa Mesir atau tentara Mesir terjebak di tengah laut. Wah, air lautnya tertutup lagi dong, ya. Akhirnya seluruh tentara Mesir tewas, tidak ada yang selamat. Wah, luar biasa ya perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel, ya. Sekalipun tadi bangsa Israel takut dan tidak percaya, ya. Nah, tapi Tuhan tetap menolong bangsa Israel, ya. Nah, di sini kids, kita bisa tadi ambil ceritanya bahwa kita bisa belajar satu hal, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu setia menjadi perisai kita. Dia selalu ada di depan kita, melindungi kita dari sakit penyakit, melindungi dari ketakutan kita, dan menjadi pertolongan kita ketika kita butuh sesuatu, ketika kita di sekolah sulit untuk mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Tuhan yang akan menjadi pertolongan kita. Nah, mau nggak kids membuat Tuhan menjadi perisai dan pertolongan kita sama seperti yang Musa lakukan, sehingga mereka mengalami banyak mukjizat yang luar biasa. Kalau Kak Meta pasti mau ya menjadikan Tuhan jadi perisai dan penolong Kak Meta, supaya hari-hari Kak Meta luar biasa dan melihat mukjizat yang luar biasa. Amin. Oke kids, nah untuk ayat hafalannya hari ini dari Mazmur 3 ayat 4. Nah bunyinya seperti ini ya, atau kids boleh lihat nih di layar. Mazmur 3 ayat 4, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin, luar biasa ya. Kita membuat Tuhan menjadi perisai kita yang melindungi kita dari musuh, yang menolong kita ketika kita butuh pertolongan. Ya kids ya. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan yang Kak Meta sampaikan. Kak Meta percaya di minggu mulai dari hari besok sampai minggu depan, Kak Meta percaya kids akan menjadikan Tuhan sebagai perisai dan pertolongan kita ya. Nah, yuk kita berdoa sama-sama. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Bapa yang baik, Engkau sangat dahsyat Tuhan. Engkau melakukan mukjizat yang luar biasa. Dan hari ini pun Tuhan, aku mau, kids mau menjadikan Tuhan sebagai perisai dan pertolongan kids dimanapun, sehingga kids tidak mengalami bahaya, tidak mengalami ketakutan, tetapi selalu bersukacita karena Tuhan yang ada di depan kids. Terima kasih Bapak yang baik. Nah, Kak Meta mau mengundang untuk kids yang baru pertama kali hadir di ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk bangkit berdiri ya. Kak Meta mau ajak kita untuk berdoa, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Engkau yang menjadi penolong, Engkau yang menjadi perisai, yang membawa aku setiap hari kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Nah, sekarang Kak Meta mengundang seluruh kids untuk bangkit berdiri dan mengangkat tangan kita ya. Kita mau terima berkat. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur punya Bapa yang keren dan luar biasa seperti Engkau. Aku berdoa untuk setiap kids yang ada di rumah, berkat-Mu senantiasa menyertai mereka. Engkau menjadikan mereka terang dan garam dimanapun mereka berada. Aku juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua, supaya mereka menjadi teladan untuk setiap kids. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sangat luar biasa. Nah, hari ini kita
mau ucapkan deklarasi iman kita seperti biasa ya, yang semangat. Yuk, berdiri dulu semua. Kita ucapin sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya, aku berharga dan dikasihi Tuhan. Aku sehat, aku pintar, dan berkemenangan. Aku adalah garam dan terang dimanapun aku berada. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau luar biasa bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke kids, terima kasih untuk hari ini. Kak Meta senang banget sudah berbagi firman Tuhan yang luar biasa. Kak Meta percaya minggu depan kita akan bertemu lagi dan menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa lagi. Bye-bye kids, shalom. Halo teman-teman, nama aku Claudia. Aku ingin membacakan ayat hafalan untuk kita semua. Aku bacain ya. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela. Lakunya, aku bacain satu kali lagi ya. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela. Lakunya, jangan lupa dihafalin ya. Dadah.